Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Bung Sanjoyo membuat Bung Toel tak berdaya. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Tadi menambahkan teman-teman, kan memang sepak bola nggak ada yang instan, semuanya berproses. Itu benar semua. Cuma kalau ngikutin proses itu kan lama. Ini analisis saya. Ada yang nggak sabar dengan mimpi itu kan. Ya. Butuh akselerasi. Maka shortcutnya jalan tolnya kan naturalisasi, oke? Karena apa? Karena tim nasional itu etalase di depan. Dengan kompetisi profesional league itu di depan. Kalau ibarat sebuah ruko, etalase depan itu adalah national team dan kompetisi profesional. Jadi bukan nggak ngerti lah, bapak-bapak yang terhormat saya analisis, saya duga di PSSI ngerti itu proses development. Cuma ngerjainnya seperti Pak Ngejoy, Bang Andre bilang pasti lama, pasti butuh waktu, banyak uang keluar dan sebagainya. Itu satu hal lah. Nah sekarang kita balik ke laptop ke tim nasional. Kalau bicara peluang, walaupun ini adalah juga pertaruhan pelatih baru, 4 poin bulan Maret minimal. Harus. Kalau mau lolos 7 poin dengan China tanggal 5 Juni. Oke, 7 poin. Peluangnya ada, menurut saya ada. Cuman sebagai pengamat, saya juga ngamatin yang mungkin kalau orang kok apa ya? Orang berpikir hanya ingin menang besok dan sebagainya, saya enggak. Hasil bang, hasil tadi kan? Ya hasil. Hasil. Saya misalnya sebagai masukan untuk PSSI lewat forum ini, ada teman-teman juga, tadi Joy men-challenge yang lain. Saya contoh di tim nasional saat inilah. Kan Ketua Umum sendiri Erick Thohir dalam jejak digitalnya menekankan pentingnya transfer knowledge kepada pelatih kita, pelatih lokal kan begitu kan. Lalu katanya ada seleksi. Ada 10 yang diajukan atau berapa. Cuma saya sebagai pengamat nggak dapat mekanismenya. Siapa yang menyodorkan 10 itu? BTN kah sebagai pengelola tim nasional? Direktur teknik kah yang sampai sekarang nggak ada? Atau siapa yang nyodorin 10 pelatih yang katakanlah dianggap terbaik itu? Karena ini memang penting transfer knowledge. Sekarang kan cuma masuk satu. Sofi Imam Faisal, physical fitness, pelatih fisik, bukan pelatih teknikal. Asisten bahkan. Asisten pelatih fisik, bukan pelatih teknikal, bukan asisten pelatih teknikal. Jadi saya itu nunggu-nunggu waktu muncul nama biar ini. Saya interupsi sedikit ya. Saya mengetahui Pak Erik sudah mencoba Ya, memberikan berbagai pelatih ke tim Clifford. Clifford dan tim sudah banyak yang diwawancarai. Ya, kenapa tidak dipilih? Nama-nama boleh disebut bang Andri? Nama-namanya bang? Pasti orang udah tahu kok. Oke. Nah, informasi ordal yang saya dapatkan, Ordal. Patrick Clifford dan tim menganggap kualitas pelatih kita belum cukup untuk bisa Makanya ini sebagai bergabung masukan. dalam Tim tim Clifford. kepelatihannya. Itu yang informasi yang saya dapatkan. Oke. Ya. sebagai masukan. Kualitas, Pak. Kualitas. Ya itu. Maaf, soalnya saya ini ada di situ. Saya juga seorang iPro. Ya. Ya. Ya itu yang saya tangkap. Kebetulan saya juga ngajar pelatih. Ya. Ini Itu versi- kualitas apa memang dianggap tidak bisa bekerja sama? Karena gitu Pak. Sertifikat itu kurikulumnya kan datang dari FIFA. Ya. Satu sumbernya. Kalau mereka ini dinyatakan lulus, Kurniawan lulus, Ipro ya kan, Rahmat Darmawan lulus. Kalau gitu yang salah orang-orang yang ngetes itu, yang uji itu, yang Coach, orang-orang FIFA ini kan itu. versi saya menyampaikan versi dari. Nah enggak, makanya saya nanya, itu enggak dipilihnya karena memang enggak bisa bekerja sama, apa dia mau bawa geroboknya sendiri? Nggak, Pak Kalau Erik, saya bicara kualitas, kalau yang saya tangkap, Ya. Pak Erik itu menginginkan transfer knowledge. Itu Pak penting. Erik itu menginginkan, Ya. saya kenal Erik Thohir nih. Betul, betul. Pak Erik itu Harus, menginginkan harus. ada keterlibatan
pelatih lokal. Itu yang saya tangkap. Untuk itu PSSI sudah mengusulkan Poinnya gini, Bang mengajukan Andre. pelatih-pelatih potensial. Tapi bagi Patrick Kluivert and tim dianggap belum bisa masuk ke Poinnya begini, Bang under Andre. mereka. Poin tajam kritisnya begini. Jadi saya apresiasi itunya. Transfer knowledge menjadi catatan. Dibukalah peluang itu, benar. Yang saya mau tahu sebagai pengamat, mekanismenya apa? Siapa yang didorong itu? Let's say 10 lah yang terbaik didorong. Mekanismenya siapa yang dorong nama 10 ini? Exco kah? BTN kah? Atau direktur teknik yang kita belum punya? Berarti nggak mungkin direktur teknik yang belum punya. BTN kah? Pak Marji? Nggak mungkin juga Pak Marji. Dalam sudut pandang dugaan saya. Exco harus dapat feeding dong dari orang teknikal. Sebentar Bang. Sekarang kan begini, kualifikasi yang tertinggi di sepak bola kita dalam sudut kepelatihan pro license kan? Kurang lebih 40-an, betul nggak coach? 2 gelombang lah. 2 gelombang let's say berapa? 30 sekian, 40 lah ya. Berarti kan harusnya pilih dari situ. Saya nggak bermasalah dengan siapapun. Kurniawan, Eko Purgianto, Bima Sakti, Zulkifli Syukur. Tapi saya bertanya sebagai pengamat. Zulkifli Syukur atas dasar apa? Apakah dia pro license? Terakhir kasus di PON, ingat nggak yang viral, yang teriak-teriak, yang kurang lebih dia marah sama wasit, yang katanya awas wasit karirmu hampir tamat, kurang lebih gitu kan? Dan dia sebut nama Exco. Maksud saya, karena kita ingin organisasi ini, federasi ini menjadi lebih lebih punya marwah, bermartabat, dia harus punya selektif. Kan yang didorong ke Kluivert harus yang terbaik. Sama seperti posisi pemain nasional, the best possible player. Maka yang didorong jadi asisten pelatih adalah the best possible pelatih. Saya bukan pelatih, tapi saya merasa penasaran dengan itu. Oke. Karena entah kenapa. PSSI harus menjawab. Coach Banur. Jadi Jangan gini, tanya sama kita. tadi kalau Ya, maksudnya ini adalah sebuah diskusi. Agar transparan ya. Di luar Alur yang transparan ya. Tuel benar. Kok harus ada kriteria lah gitu Ya. kan. Yang saya mau garis bawahi tadi loh kok pelatih kita kan transfer knowledge. Kok jawabannya nggak bisa bergabung sama dia? Ya kalau justru nggak, kalau pelatih kita lemah, ajak dong supaya transfer knowledge terjadi di situ. Jangan ini nggak bisa gua pakai, ini nggak bisa pakai. Nggak begitu Pak jawabannya. Mas Bambang, Toel, Anda ini terlalu menurut saya Anda terlalu idealis untuk dalam sepak bola. Ini urusannya, football development dimulai dari quality coaches. Toel sebentar. Itu yang pertama. Toel sebentar. Anda terlalu idealis dalam arti ini sepak bola yang ideal menurut Anda, menurut banyak orang, menurut tata krama lah semuanya. Semuanya itu idealis. Tapi ini urusan 2026 harus lolos Piala Dunia. Apapun harus dilakukan, bukan berarti apapun harus dilakukan secara benar, tapi ya semua cara harus dilakukan. Kluivert tidak mungkin ngambil resiko karena beban dia harus lolos kan. Dia tidak mungkin mengambil resiko pelatih yang bahasanya aja mungkin beda. Dia pasti akan ambil pelatih-pelatih yang bahasanya sama, Toel. Gitu loh. Jadi kalau saya memahaminya bukan soal Bambang Nurdiansyah nggak mampu atau Zulkifli Syukur nggak mampu gitu loh. Tapi ini benar-benar timnya Kluivert ini didorong benar-benar supaya lolos ke Piala Dunia. Oleh sebab itu kan udah nanggung istilahnya. Uang pemain di DSP-nya aja udah 90% binaan Belanda. Kenapa nggak pelatihnya sekalian? Karena memang targetnya lolos ke 2026. Apakah itu salah? Ya enggak juga, tapi pertanyaan saya lanjutnya seperti tadi gitu loh. Apakah kita memang setara dengan Jepang?